Yamaha adalah salah satu produsen motor yang bisa dibilang paling banyak inovasinya dari dulu sampai sekarang. Tapi sayangnya, dengan segudang inovasi Yamaha hanya bisa mendapatkan market share yang bisa dibilang cukup kecil. Cuman 20%-an aja. Ini berbeda jauh dengan Honda, yang mana Honda minim sekali inovasi tapi bisa mendapatkan market share sampai 70% lebih. Oh iya, lupa. Yang beli motor Honda orang-orang yang pengennya kredit dan biasanya mereka punya latar belakang yang sedikit bermasalah. Dan faktanya, modal KTP doang kalian bisa membawa pulang motor Honda dengan mudah. Jadi ya, market share Honda besar semua karena kredit yang jauh lebih mudah daripada produsen lainnya. Dengan adanya sistem kredit yang sangat menguntungkan Honda ini, akhirnya Yamaha harus berjuang lebih keras untuk bisa mendapatkan sisa-sisa market share dari Honda. Dan ya, dengan kerja keras tersebut, Yamaha berhasil membuat beberapa motor yang cukup menarik dan bisa menaikkan market share Yamaha di pasar Indonesia. Misalnya Yamaha NMAX. Yamaha NMAX sempat menjadi motor yang lebih laris dari kompetitor utamanya, yaitu Honda PCX. Tapi sayangnya kehebatan NMAX sudah langsung berhenti ketika Yamaha mengeluarkan Yamaha NMAX Neo. Penjualan NMAX langsung kesalip sama Honda PCX. Tapi nggak apa-apa, karena Yamaha sebenarnya bukan cuma punya NMAX aja di segmen motor premium. Yang mana Yamaha sebenarnya juga punya motor yang bisa bikin kalian nendang pintu rumah kalian sampai jebol. Motor ini adalah motor idaman hampir semua anak muda. Kasarnya, nggak punya motor ini nggak gaul dan nggak sporty. Ya intinya ini motor kayak spesial banget di kalangan anak muda. Dan ya, ini adalah Yamaha Aerox 155 VVA. Namun yang bikin bingung adalah apa yang spesial dari Aerox 155 sampai-sampai banyak orang yang rela merusak pintu rumah bapaknya. Jawaban utamanya tidak lain dan tidak bukan, tentu aja konsepnya. Aerox ketika diluncurkan memang bukan motor yang langsung bisa menarik perhatian pasar. Ini bisa kita lihat di Aerox 125. Aerox 125 adalah motor yang menyedihkan dan ini menjadi salah satu motor gagal Yamaha. Karena motor ini benar-benar nggak laku sama sekali. Namun ketika Yamaha merubah konsep motor ini langsung bisa menarik perhatian pasar. Yang mana Yamaha cukup pinter di sini. Mereka tahu pada tahun 2015 dan 2016-an pasar sedang bergejolak dengan motor sport fairing. Yang mana Yamaha sedang berjuang menjual Yamaha R25. Kawasaki sedang berjuang mempertahankan dominasi Ninja 250 dan Honda sedang gembar-gembor ingin mengeluarkan Honda CBR 250 RR. Dengan kondisi pasar yang sedang tergila-gila sama motor sporty, Yamaha mengeluarkan Aerox di kondisi yang sangat tepat dan dengan cara yang tepat. Maksudnya gimana? Jadi gini, motor sport fairing 250cc memang sangat menggiurkan dan cukup keren sebenarnya. Tapi sayangnya ada beberapa alasan kebanyakan orang tidak bisa membeli motor tersebut. Yang pertama tentu aja harganya yang sangat mahal. R25 saat itu dijual mulai dari 50 jutaan. Kawasaki Ninja pun kurang lebih sama. Dan Honda CBR dijual di harga 60 jutaan. Dengan harga yang cukup mahal tersebut, tentu aja motor sport fairing cuma bisa menjadi motor idaman aja karena ia nggak terjangkau. Kemudian alasan keduanya adalah jika bisa dipaksakan untuk membeli motor sport fairing 250cc, sayangnya motor sport fairing sebenarnya nggak berguna banget. Motor tersebut cuma motor gengsi doang, karena faktanya motor tersebut nggak bisa digunain selain cuma buat alat transportasi doang. Angkat galon, ya tentu aja nggak bisa. Bawa belanjaan banyak, bisa sih, cuman ribet aja. Tapi walaupun nggak bisa ngangkat galon dan nggak bisa bawa belanjaan, motor sport fairing sebenarnya masih bisa dipakai untuk hal lainnya, selain untuk alat transportasi. Misalnya, jualan sayur. Ya, motor sport fairing masih bisa digunakan untuk jualan sayur. Jadi ya sebenarnya motor ini ada gunanya juga ternyata. Iya kan? Dengan hal-hal tersebut, tentu aja membeli motor sport fairing akan memiliki banyak pertimbangan dan alasan kedua juga berlaku untuk motor sport fairing 150cc. Kalau ada pertimbangan seperti itu, tentu aja motor Matic adalah jawaban utamanya. Dan pada saat itu, motor Matic hampir semuanya memiliki konsep yang hampir serupa. Desainnya cenderung ya begitu-gitu aja alias monoton. Dengan kondisi itu, muncullah Yamaha dengan ide briliannya, yang mana mereka mengeluarkan motor Matic yang berkonsep sporty, dengan harga yang bisa dibilang jauh lebih murah daripada motor sporty lainnya. Ya, Aerox pada tahun 2016 dijual cuma di harga 20 jutaan. Dengan konsep dan harga yang ada pada peluncurannya, Aerox benar-benar diburu oleh konsumennya. Bahkan Yamaha pada saat itu sempat bikin inden online dengan kuota cuma 400 unit. Dan dalam waktu sekejap, inden tersebut langsung sold out. Ya, motor ini semenjak kemunculannya langsung menjadi motor yang sangat laris dan alasan utamanya adalah konsep sporty dan tentunya desain yang sangat menarik.
Kemudian selain konsep dan desain yang menarik, Aerox 155 juga menjadi motor matic sporty yang benar-benar memiliki performa layaknya motor sport. Mungkin ungkapan ini sedikit berlebihan, tapi kalau kita mundur ke belakang tahun 2016-an ketika Aerox pertama kali diperkenalkan, motor matic mana lagi yang memiliki performa seganas Aerox? Jawabannya hampir nggak ada. Dengan kombinasi performance dan konsep sporty, tentu aja Aerox langsung menjadi motor yang spesial di kalangan anak muda. Ya gimana enggak, performance dan desain adalah segalanya untuk anak muda. Kalau dua unsur ini sudah bersatu, tidak ada pintu yang tidak bisa ditendang. Semua akan ditendang untuk mendapatkan Aerox. Iya kan? Apalagi kalau mereka keseringan melihat modifikasi Aerox, ya semakin makin. Karena faktanya lagi, Aerox bisa kita kategorikan sebagai motor matic yang paling gampang banget dimodifikasi. Tinggal repaint velg, downsize sedikit kalau mau, dan cuma dipakein ban yang ukurannya lebih besar dan berbentuk bulat, aura motor ini langsung berubah total. Dengan modifikasi sedikit aja, aura motor ini bisa berubah. Bagaimana dengan yang modifnya secara proper? Tentu aja hal ini akan membuat Yamaha Aerox semakin ganteng. Dan ini adalah salah satu hal lainnya yang membuat Aerox ini spesial. Gampang banget dimodifikasi. Kemudian selain tampilannya, mesinnya pun juga cukup mudah untuk dituning ulang. Tanpa korek-korekan yang berlebihan, Aerox bisa mendapatkan performa lebih dari hasil tuning sederhana tersebut. Jadi ya kasarnya dari eksterior sampai mesinnya, motor ini memang memiliki spesialitasnya sendiri. Walaupun motor ini memiliki satu kekurangan yang pasti sebelum generasi terbarunya, yaitu rem belakangnya masih tromol. Tapi kekurangan tersebut tidak masalah untuk pecinta motor matic sporty. Karena faktanya lagi, kalian tidak akan bisa menemukan motor sekelas dan sesporty Aerox di pasar Indonesia. Apakah Honda Vario bisa? Sebenarnya Aerox bukan tandingan langsung Honda Vario, karena Vario adalah motor dengan dek rata, sedangkan Aerox punya punuk di deknya. Walaupun cc-nya mirip-mirip, tapi kalau kita lihat dari dimensi dan lain-lainnya, Aerox itu bukan saingan langsung sama Honda Vario. Apalagi kalau mau liatin shocknya. Ya kali dah, udah belasan tahun dijual masih aja menggunakan shock sebelah. Sedangkan Aerox sudah menggunakan dual shock yang mana ini lebih nyaman dan lebih rigid. Walaupun shocknya keras, tapi tetap aja lebih enak digunakan daripada motor yang masih pakai single shock. Iya kan? Jadi kesimpulannya adalah Aerox punya kespesialannya sendiri. Selain itu motor ini juga memiliki auranya sendiri. Bahkan aura motor ini nggak main-main. Karena di era 2017-an, Yamaha Aerox hampir selalu pasti menang di kontes motor. Kenapa bisa? Ya karena aura dari Aerox itu sendiri. Dan inilah yang bisa spesial dari motor ini. Jadi ya kalau menurut saya pribadi, Aerox adalah satu-satunya motor matic Yamaha yang memiliki kespesialan yang sangat spesial. Jadi nggak heran kalau pintu rumah sering banget rusak. Gimana nih menurut kalian? Apakah Aerox sespesial ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.